Selamat pagi buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas bentuk liturgi kebaktian minggu dan kebaktian lainnya. Yang pertama kita masuk kepada pendahuluan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas bentuk tata ibadah di gereja GKPI, yaitu kebaktian minggu umum. Semoga sajian ini menambah pengetahuan dan wawasan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk kepada 2 pengertian liturgi. 2.1.1 istilah liturgi dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama berbahasa Yunani, kata liturgi dijumpai sebanyak 170 kali dari kata abodah. Kata ini mengandung 2 pengertian dengan memakai istilah serex yang menekankan ungkapan perasaan dalam pengabdian diri serta kesetiaan kepada majikan, dan abad lebih menekankan ketaatan kerja seorang hamba kepada tuannya. Kedua istilah juga dipakai dalam pengertian profan, tetapi dalam pengertian religius selalu dimaksudkan dengan ibadah yang diarahkan kepada oleh Allah oleh para imam dewi di bait suci. Istilah seret dan abad tidak dimasukkan untuk ibadah umum oleh seluruh umat, tetapi secara khusus dilaksanakan oleh suku Lewi kepada Allah untuk kepentingan seluruh umat Israel yang terdapat pada Bilangan 16 ayat 19. Kita masuk kepada pengertian liturgi dalam Perjanjian Baru. Kata liturgia dan liturgen mengalami perkembangan dalam Perjanjian Baru. Dalam Lukas 1 ayat 23, liturgen masih memiliki makna yang sama dengan penggunaannya dalam Septuaginta, yaitu pelayanan iman, dibandingkan dengan tulisan Perjanjian Baru yang lain. Dalam surah Ibrani merupakan kitab yang sering menggunakan kata liturgia dan liturgen, terdapat pada Ibrani 8 ayat 6, 9 ayat 21, 10 dan ayat 11. Dengan konteks yang sama sekali baru. Imamat Kristus merupakan pelayanan yang jauh lebih agung dan berdaya guna dibandingkan dengan pelayanan iman Perjanjian Lama. Pada tulisan Perjanjian Baru, penggunaan kata liturgia atau liturgen memiliki makna yang berbeda. Terdapat pada Kisah Para Rasul 13 ayat 2, merupakan satu-satunya teks yang menggunakan kata liturgi menunjuk ibadah. Dalam Roma 15 ayat 16, Paulus disebut juga dengan pelayanan liturgus, yaitu Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil. Dalam 2 Korintus 9 pasal 9, pasal 12 dan Roma 15 ayat 27, kata liturgi berarti sumbangan yang merupakan tindakan amal kasih bagi saudara-saudara seiman di tempat lain. Kita masuk kepada pengertian kebaktian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kebaktian adalah perbuatan baik. Arti lainnya dari kebaktian adalah upacara agama dalam gereja seperti berdoa, menyanyikan puji-pujian, dan khotbah. Dalam Perjanjian Baru ada 4 istilah yang diterjemahkan dengan kata menyembah atau berbakti. Istilah-istilah itu ada seperti sebomai yang mengandung perasaan takut atau gemetar yang terdapat pada Matius 15 ayat 9. Secara umum istilah-istilah ini mula-mula dipakai untuk menyatakan sikap hormat manusia kepada Allah, namun di kemudian hari orang memperluas artinya. Kita masuk kepada 2.3 tata ibadah kebaktian umum GKPI Gloria. Kami ambil temanya yaitu manusia untuk diperjualbelikan. 1. Panggilan beribadah, yaitu salah seorang ditunjuk sebagai pimpinan ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati
kita kepada Tuhan dan menyembah Dia melalui ibadah ini dalam kerendahan hati. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baru bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2, Tuhan Allah hadir. Ketiga, doa pembuka. Keempat, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 2. Kelima, pembacaan epistol yang diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 30. Yang keenam, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 sampai 2. Yang ketujuh, pengakuan dosa. Yang ke-8, bernyanyi Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai 2. Baru pembacaan hukum Tuhan pada minggu tersebut. Ke-10, bernyanyi Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 sampai 2. 11, pengakuan iman rasuli. Ke-12, doa syafaat. Ke-13, bernyanyi Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 sampai 2. Ke-14, pemberitaan firman Tuhan. Doa sebelum firman Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kita yang diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Doa selesai firman Tuhan. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai 2. Ayat persembahan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Baru doa persembahan penutup akan dilanjutkan oleh saudara kami Samuel Alexander Pandiangan. Baiklah, saya akan melanjuti, yaitu tentang kerangka bentuk unsur liturgi ibadah Minggu ala Lutheran. Yang pertama, ibadah menurut Luther. Perkataan ini, akulah Allahmu, adalah patokan dan ukuran bagi apa yang dapat dikatakan tentang ibadah. Luther menunjukkan bahwa Allah dan ibadah merupakan satu kesatuan. Gambaran tentang Allah menentukan gagasan dalam suatu peribadahan. Kitab pertama merupakan gagasan yang dipakai Luther mengenai ibadah, dan iman merupakan inti ibadah, karena iman adalah pemenuhan titah pertama. Ibadah bertumpu pada dua pertanyaan: siapakah Allah itu yang dibicarakan dalam titah pertama? Bagaimana seharusnya titah Allah itu yang dibicarakan dalam titah pertama? Dan bagaimana seharusnya titah dipenuhi? Dan jawaban dari Luther adalah ditentukan oleh kenyataan bahwa dia mau memahami Allah sebagai Allah yang berkarya untuk kita. Kita masuk ke tema utama ibadah menurut Luther. Tema utama dalam ibadah menurut Luther adalah iman dan keyakinan. Usaha mencari hakikat Allah adalah usaha mencari persekutuan dengan Dia. Manusia tidak dapat mencari Allah sebagai penonton yang memandang dari kejauhan. Untuk dapat mempunyai Allah, berarti harus percaya dan yakin kepadanya dengan segenap hati. Sebagaimana yang sering dikatakan Luther, hanya keyakinan dari iman dari hati sendirilah yang menjadikan Allah sebagai tempat penyembahan. Atau God and Abe God. Jika iman dan keyakinan benar, maka Allah juga benar. Kita masuk ke kerangka bentuk liturgi Martin Luther. Liturgi Lutheran berasal dari Wittenberg dan berkembang ke negara-negara Jerman dan Skandinavia pada abad ke-16. Perubahan liturgi yang diadakan oleh Luther berasal atas Alkitab. Alkitab mendapat peran dominan dalam ibadah. Selain itu, Luther juga membersihkan gereja dari segala unsur yang dianggapnya kafir dan hanya merupakan embel-embel zaman. Patung-patung dan lukisan orang kudus dihilangkan dari gereja agar tidak ada al dalam gereja yang menyerupai atau mengimajinasikan dewa-dewi. Kita masuk garis besar liturgi Lutheran pada masa kini di beberapa gereja di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bernyanyi. Yang kedua, potum atau intoritus. Yang ketiga, bernyanyi. Keempat, hukum Taurat. 5, bernyanyi. Keenam, pengakuan dosa. 7, bernyanyi. Ke-8, pembacaan firman. 9, bernyanyi. 10, pengakuan iman. 11, bernyanyi. 12, khotbah. 13, persembahan dan bernyanyi. Ke-14, 2 persembahan dan 2 persembahan. Yang ke-15, pengutusan dan berkat. Kita makna setiap unsur-unsur liturgi Lutheran sebagai berikut. Yang pertama, potum.
Demikian pula oleh POTEM, anggota-anggota jemaat yang berdatang berkumpul di dalam ruang ibadah berubah menjadi persekutuan orang percaya. Maksud POTEM ialah untuk mengkonstalir hadirnya Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu POTEM harus diucapkan pada permulaan kebaktian. Kita masuk ke makna nyanyian. Ibadah selalu diawali dengan nyanyian pujian. Nyanyian pujian adalah suatu ungkapan pengagungan, penyembahan, pengudusan, pengharapan, pengakuan, penyesalan, penyerahan diri, doa, serta keyakinan kepada Tuhan. Melalui nyanyian pujian kita menyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan Allah hadir untuk memimpin ibadah. Itu seperti termuat jelas dalam Kidung Agung, Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Kita masuk ke introitus, yaitu cara Luther ini diambil oleh gereja-gereja di Nederland dan diimpor ke Indonesia. Isi dan dasarnya diterangkan. POTEM memberikan amanat cara saling mengonstitusikan persekutuan. Kita masuk ke pengakuan dosa. Pengakuan dosa ini disebut confession dan diucapkan bukan saja pada permulaan misa, melainkan juga pada saat ini, misalnya pada waktu komuni. Hal ini yang jelas membuktikan bahwa konfiteor dan permohonan pengampunan adalah akta-akta yang bersifat pribadi. Sungguh pun demikian, pemberitahuan anugerah itu disebut absolusi. Kita masuk ke pembacaan Alkitab. Seperti yang telah dikatakan di atas, adalah suatu unsur tetap dari kebaktian gereja. Pembacaan ini telah kita temui dalam ibadah sinagoge. Yang keempat, khotbah. Khotbah harus memenuhi syarat-syarat yang berikut. Pertama, khotbah adalah sebagian dari ibadah. Yang paling penting ialah ibadah, bukan khotbah. Kedua, lamanya atau khotbah tidak boleh lebih dari 25 atau 30 menit. Ketiga, khotbah tidak boleh menguasai kebaktian. Khotbah benar merupakan bagian yang terdiri sendiri, tetapi bagian-bagian yang lain tidak takluk padanya. Kita masuk ke pengakuan iman. Pengakuan iman itu mula-mula lebih banyak bersifat pribadi, diucapkan secara pribadi oleh orang-orang yang dibaptis. Kemudian pengakuan iman kehilangan sifatnya yang pribadi ini dan berangsur-angsur merupakan akta bersama. Kita masuk ke doa syafaat. Dalam ibadah jemaat dari abad ke abad, doa syafaat biasanya ditempatkan sesudah pemberitaan firman. Justinus Martir kurang lebih 110-165 memberikan bahwa sesudah kedua atau sedangkan pelayan mengajar dan memberi nasihat, kami semua atau jemaat bangun berdiri dan berdoa bersama-sama. Kita masuk ke berkat. Berkat telah kita temui dalam perjanjian lama, yang terkenal ialah berkat Arung. Kita dapat dianya bilangan 6 ayat 22-27. Dalam perjanjian baru tidak ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa berkat ini tidak dipakai oleh jemaat-jemaat dalam ibadah mereka. Baiklah, kali ini akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Yang berikutnya adalah tata ruang. Komponen-komponen ruang liturgis. Titik awal dalam penentuan ruang liturgis secara sederhana adalah kita berhimpun di gereja. Orang-orang Kristen pada abad-abad pertama mungkin akan heran mendengar ungkapan yang lazim saat ini. Sebab tempat-tempat orang Kristen mula-mula berkumpul untuk berdoa disebut dengan eksklesia atau rumah gereja dan juga rumah jemaat. Gereja adalah jemaat atau orang-orang beriman. Sekalipun tidak ditemukan bentuk gereja seperti sekarang ini dalam persekutuan atau ibadah jemaat mula-mula, namun yang pasti mereka selalu menentukan tempat untuk ibadah mereka. Karena itu, dalam mempertimbangkan tata ruang dan segala peralatan tinggi yang ada di dalamnya, harus tumbuh dari kesadaran bahwa ibadah adalah kegiatan jemaat yang berhimpun. Berangkat dari kesadaran seperti itu, sebagian besar ibadah Kristen membutuhkan komponen-komponen ruang untuk beribadah. 1. Ruang berkumpul. Ruang berkumpul merupakan satu ruang liturgis untuk yang dibutuhkan karena komunitas Kristen perlu berkumpul untuk beribadah sebagai sebuah kegiatan jemaat yang paling penting. 2. Ruang untuk bergerak. Ruang untuk bergerak penting sebab ibadah Kristen bukanlah ibadah yang statis, tetapi menuntut gerak. Seluruh aktivitas dalam ibadah seperti berdoa, bernyanyi,
prosesi, baptisan, ekaristi, persembahan, semuanya melibatkan gerakan yang berlanjut dari awal hingga akhir ibadah, dan untuk itu membutuhkan penataan bangku-bangku, lorong-lorong di antara bangku serta persimpangan jalan. 3. Ruang paduan suara. Ruang paduan suara merupakan ruang liturgis tersulit bagi arsitektur gereja, khususnya jika ada ketidakpastian tentang peran paduan suara dalam ibadah. Apabila paduan suara berperan hanya sesekali untuk menggantikan nyanyian jemaat pada bagian liturgi, ada yang berpendapat sebaiknya ruang khusus untuk paduan suara tidak perlu ditata khusus, sebab mereka bukanlah untuk menunjukkan suatu konser melalui nyanyian mereka. 4. Ruang pembaptisan. Tempat pembaptisan sering dipahami sebagai sebuah bak air atau kolam baptisan, karena dalam ibadah baptisan telah menjadi upacara pribadi yang dilayankan di suatu sudut gereja. Ini menyebabkan jemaat kurang berpikir tentang arti ruang pembaptisan. Baptisan pada dasarnya adalah tindakan seluruh persekutuan, bukan hanya karena tindakan itu memperbanyak jumlah anggota jemaat, tetapi karena baptisan menjadi saksi atau fakta bahwa orang yang dibaptis telah masuk ke dalam persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. 5. Ruang meja altar. Biasanya ruang ini merupakan ruang paling mencolok di dalam gedung gereja, yang sering mengaburkan jemaat akan perannya adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi. Altar bukanlah merupakan sentral arsitektur bangunan gereja atau dipahami sebagai simbol Kristus. Bahkan ruangan ini menjadi tempat di gereja yang tidak pernah didekati umat, mungkin dianggap memiliki makna magis. Ruang itu tetap lebih tinggi dan jauh dari tempat duduk anggota jemaat. 6. Ruang konsistory. Hampir semua gereja menyediakan tempat seperti ini. Di Jerman, tempat ini disebut dengan Sakristei atau tempat yang tersembunyi. Tempat ini digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah, juga sebagai tempat pengembalaan bagi orang-orang yang membutuhkan setelah ibadah selesai atau pada waktu-waktu tertentu. Umumnya ruang ini ditempatkan di bagian sudut belakang gedung gereja. Tata ruang ibadah yang bermutu dan serasi. Ibadah adalah suatu tindakan yang melibatkan seluruh pribadi manusia, tubuh, perasaan, imajinasi, emosi, ingatan hati, dengan kata lain totalitas manusia. Karena ibadah dilakukan dalam ruang tertentu, tidak bisa disangkal bahwa mutu dan keserasian ruang liturgis turut mempengaruhi pribadi seseorang berpartisipasi di dalam ibadah. Untuk itu, sangat penting diperhatikan mutu dan keserasian ruang liturgis. Ruang keserasian adalah komponen ruang ibadah dan yang ada di dalamnya mampu melayani liturgi. Apakah ruang ibadah serasi melayani doa jemaat? Apakah tata cahaya diatur sedemikian rupa sehingga menunjang kekhususan beribadah? Apakah ruang ibadah menarik ramah manusiawi? Bertolak dari pemahaman di atas, penulis menawarkan tata ruang ibadah yang menuntut pertimbangan penulis dapat memenuhi kriteria di atas. 1. Tempat duduk. Ruang ibadah harus dibedakan dengan teater. Dalam teater yang penting hanyalah bahwa orang dapat melihat ke satu titik atau panggung. Lain halnya dengan ibadah. Dalam ibadah penting diperhatikan bahwa umat juga dapat melihat satu sama lain, bukan hanya melihat tengkuk salah seorang yang berada di depannya. Masing-masing anggota jemaat tidak merasa terlalu jauh dari apa yang sedang berlangsung dalam ibadah, sebab yang berlangsung itu dilakukan secara bersama-sama. Dalam ruangan tersebut orang dapat bergerak dengan leluasa. 2. Tempat pemberitaan firman. Bagi gereja-gereja Lutheran ada yang unik mengenai letak atau tempat untuk memberitakan firman. Tempat itu sedikit agak ditinggikan
dan tersendiri jauh dari tempat duduk jemaat. A.A. Stompel mengatakan bahwa makna penempatan sedemikian menandakan bahwa pusat dari ibadah itu adalah pemberitaan firman Tuhan dan bahwa firman Tuhan itu yang memiliki posisi yang tertinggi dalam kehidupan jemaat. 3. Altar. Altar dirancang dan dibuat seanggun dan seindah mungkin. Di meja altar inilah diletakkan roti, anggur, buku-buku yang dipakai dalam ibadah umum ataupun khusus. Ukurannya hendak tidak terlalu panjang atau besar, tetapi harus menarik, anggun, berwibawa. Kain yang digunakan untuk menutup altar disesuaikan dengan tahun gerejawi dan tata warna liturgi. Kesimpulannya adalah, dengan ini kita pahami bahwa tata liturgi GKPI, ibadah umum kebaktian umum yang benar adalah tata liturgi mengedepankan unsur-unsur liturgika yang alkitabiah. Pelaksanaan liturgi diharapkan dapat menjadi pengandar kepada jemaat agar jemaat sungguh-sungguh dapat memaknai peribadahan. Pemaduan semua unsur liturgi dapat kita katakan menjadi suatu aspek penting. Dengan liturgi yang benar, jemaat boleh merasakan hadirat Tuhan dalam peribadahan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.